warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Nurjenah, NIM 220322063 dari PBSI semester 6 kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran yang saya kembangkan untuk materi teks eksposisi kelas 10 SMA. Jadi, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dengan elemen capaiannya, di sini saya menggunakan membaca. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami isi, struktur, dan kebahasaan dari teks eksposisi. Kemudian peserta didik mampu membedakan antara kalimat fakta dan juga opini. Lalu yang ketiga atau yang selanjutnya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi atau menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Media yang saya kembangkan ini adalah monolisis atau monopoli analisis, di mana para siswa akan bermain atau memainkan papan monopoli mirip monopoli, namun mereka juga harus menjawab soal-soal yang mereka dapatkan. Dalam soal, terdapat poin-poin yang bisa dikumpulkan oleh siswa. Terdapat soal yang berpoin 10 poin, 25 poin, dan 50 poin. Jadi, tujuan utama atau misi utama dari siswa adalah untuk menjawab sebanyak-banyaknya soal dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya poin sehingga setidaknya minimal 75 poin. Siswa yang mendapatkan poin terbanyak itu adalah yang menang, dan pemenang bisa diberikan sebuah apresiasi atau hadiah. Dalam konteks ini saya memberi sebuah hadiah, yaitu kesempatan untuk pergi istirahat duluan atau keluar kelas duluan. Memulai permainan, siswa diharuskan untuk membaca 3 contoh teks eksposisi yang telah disediakan. Di sini saya sudah menyediakan 3 contoh teks eksposisi yang nantinya akan dibaca oleh para siswa. Di sini terdapat teks 1, yaitu manfaat memelihara kucing untuk kesehatan fisik dan mental. Teks 2 adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lalu teks 3 adalah efek demam panggung. Jadi soal-soal yang akan dikerjakan nanti berasal dari 3 contoh teks ini. Setelah membaca 3 contoh teks tersebut, para siswa akan diinstruksi untuk menyiapkan alat tulis dan juga membagi kelas menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan diberi 1 paket permainan monolisis, sehingga setiap individu bisa bermain secara bergiliran. Misal dalam satu kelompok ada 10 orang, maka dalam kelompok tersebut terdapat 1 paket permainan monolisis. Mereka akan memutuskan siapa yang akan bermain pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Cara permainannya sebagai berikut. Jadi untuk cara bermainnya seperti permainan monopoli pada umumnya, setiap pemain memiliki bidak mereka masing-masing. Untuk bidak dan pion, saya bebaskan kepada para siswa untuk mencari objek-objek random sebagai pembeda dari pion mereka masing-masing, seperti penghapus, pensil, atau tutup botol, atau yang lainnya. Jadi setiap siswa diharuskan untuk memiliki pion yang berbeda-beda, sehingga bisa terlihat ini milik siapa dan itu milik siapa. Memulai permainan, siswa yang mendapatkan giliran pertama melempar dadunya, kemudian menggerakkan bidaknya. Di sini saya membuat contoh dadu yang dilempar menghasilkan angka 6. Kemudian saya gerakkan pion saya ke 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terlihat bahwa pionnya berhenti di kotak teks 1 dengan tambahan poin 10 poin. Dan ada gambaran kucing oranye. Nah, setelah berhenti di salah satu kotak, siswa harus mencari kartu-kartu yang sesuai dengan kotak yang dihinggapi oleh pion. Setelah menemukan kartunya, maka siswa harus menulis soal beserta jawabannya ke dalam buku tulis. Kemudian disetorkan ke guru untuk dikoreksi apakah jawabannya benar atau salah. Kalau jawabannya benar, maka guru akan menuliskan plus 10 poin dalam bukunya.
sebagai tanda bahwa dia berhasil mendapatkan 10 poin. Jika jawaban salah, poin tidak bisa diberikan, maka harus mencari jawaban lain atau lanjut bermain untuk mendapatkan soal yang baru. Jika pionnya berhenti pada bagian kartu bonus, maka siswa harus mengambil kartu yang ada di sini dan dibalik. Dari isinya tertulis bahwa kartu bonus plus 5 poin. Artinya poin siswa tersebut mendapatkan tambahan 5 poin. Seperti itu. Nah, untuk kartu bonus ini tetap harus disetorkan dalam ke guru, sehingga gurulah yang memberi tambahan 5 poin. Di sini ada pun kotak kembali ke start. Kembali ke start ini berarti siswa diharuskan untuk kembali ke start tanpa menerima soal sama sekali. Adapun kotak bebas waktu di sini berarti siswa tersebut memiliki waktu senggang di mana mereka tidak mendapatkan soal dan juga harus menunggu giliran berikutnya untuk bisa berjalan dan mendapatkan soal. Ini juga ada bagian kembali ke start. Soal ini disesuaikan dengan contoh teks yang sudah saya sediakan ditempel, yang bisa ditempel di dinding kelas atau papan tulis. Soal-soalnya terdapat 3 jenis. Ada soal-soal yang berpoin 10 poin, 25 poin, dan 50 poin. Mana 50 poin? Dan 50 poin. Setiap poin memiliki level kesulitan soal yang berbeda-beda. 10 poin kesulitannya tingkat soalnya itu mudah. Kalau 25 poin itu medium, kalau 50 poin itu sulit. Jadi para siswa harus benar-benar bisa menjawab soal-soal ini untuk bisa mendapatkan poin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait media yang saya kembangkan saat ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Jikalau ada pertanyaan, kritik atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.